sinkron rasa takut yang ada di dalam dada seorang ayah dengan rasa takut yang ada di dalam dada seorang anak. Sinkron, akhirnya sama-sama berpasrah. Anak yang bertahun-tahun dinanti, sedang disayang-sayang, mesti disembelih dengan tangan kita sendiri. Ini sungguh ujian luar biasa. Nabi Ibrahim tak pernah tahu bahwa Nabi Ismail akan diganti dengan binatang ternak yang besar. Ini adalah hikmah bahwa Nabi Ibrahim sudah lulus menghadapi ujian ini. Maka kita yang hari ini Allah berikan harta, hari ini yang Allah berikan kuasa, hari ini yang Allah berikan usaha yang luar biasa, apakah kita sanggup memberikan itu di jalan Allah? Tak banyak Allah minta, cukup 2,5 juta saja untuk satu kepala. Sanggup tak kita untuk memberikan itu? Tak tiap bulan, tidak setiap hari, tidak setiap pekan yang Allah minta, cukup sekali dalam setahun saja. 2,5 juta yang Allah minta dari usaha harta yang berlimpah yang kita punya. Sanggup tidak kita untuk memberikan ini di jalan Allah? Karena semua inilah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahillazi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini berapa banyak orang yang ingin datang ke masjid? Hari ini berapa banyak orang-orang yang ketika terbaring lemah kaku tiada daya dan upaya di dalam kamar-kamar rumah sakit, sayup-sayup suara azan yang dikumandangkan oleh muazin dibawa oleh angin terus sampai ke celah-celah jendela kamar-kamar di rumah sakit. Suara itu terus sampai ke dalam lubang telinganya, sampai ke gendang telinganya, dan pada akhirnya suara itu mendarat di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Menetes air mata ingin datang ke masjid, meneteskan air mata ketika azan itu dikumandangkan, maka yang terbayang di dalam hati melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju ke masjid. Tapi apa boleh kata, barang kita sudah terbaring lemah kaku, tiada daya dan upaya di dalam rumah sakit, menyesal meneteskan air mata, maka yang terjadi di dalam hati dulu, kenapa di waktu badan itu kuat, di waktu badan itu sehat, di waktu ketika badan itu tidak ada kekurangan satu apapun, kenapa tak mau ke masjid? Ketika suara azan itu dikumandangkan, kenapa kau tak hiraukan? Iza azan muazin fi yaumil jum'ah. Ketika suara azan dikumandangkan oleh muazin pada hari Jumat, haram amal, haram untuk berbuat apapun kecuali datang ke rumah Allah. Maka dulu ketika badan itu tegap, kekar, kemana kita? Maka ketika sudah terbaring kaku di dalam rumah sakit, barulah datang penyesalan. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari yang telah berlalu tak dapat diulang kembali.
Hari ini berapa banyak pula pekikan teriakan jenazah di dalam liang lahat, ingin datang ke rumah Allah, ingin datang memenuhi panggilan Allah, ingin dikembalikan ke dunia. Laula amartani ila ajalin qarib, andaikan Allah bangkitkan kami, kembalikan kami ke atas dunia, tak lama kami minta, qarib, sebentar saja, maka kami ingin datang memenuhi panggilan Allah. Menyesal jenazah di dalam liang lahat. Kenapa dulu di waktu hidup, kenapa dulu di waktu ada di atas dunia ini tak mau datang ke masjid memenuhi panggilan Allah? Sekarang sudah terbujur kaku, tidak ada daya dan upaya. Di dalam liang lahat yang akan menjadi santapan cacing tanah, barulah penyesalan itu datang. Barulah penyesalan itu datang, bahwa ingin kembali ke dunia. Maka apa kata malaikat? Hai mayat, andaikan kau diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali ke dunia, kalian mau buat apa hai mayat? Kalian mau apa hai mayat? Mayat di dalam liang lahat menjawab, fa asaddaqa minas solihin, kami ingin bersedekah dan berbuat baik, beramal soleh. Karena dulu waktu kami hidup, karena dulu waktu kami ada di dunia, kami tak peduli dengan bersedekah, kami tak memenuhi panggilan Allah. 5 kali dalam sehari semalam suara itu dikumandangkan, tapi kami tak pernah mau mendatangi. Ketika badan sudah sampai di dalam liang lahat, barulah terjadi penyesalan. Ternyata semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita, hari ini Allah bukakan pintu hati. Allah masih berikan rasa takut di dalam hati. Kalau tak datang ke masjid, Allah berikan rasa segan di dalam jiwa kita. Kalau sempat tak datang solat Jumat, maka inilah yang akan kita bawa mati, datang kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyesalan itu tak pernah datangnya di awal, karena penyesalan datang selalu di akhir. Maka sebelum penyesalan itu datang, andaikan telinga kita mendengar seberapa kuat pekikan teriakan jenazah di dalam liang lahat, mungkin masjid ini akan penuh berlimpah. Tapi itulah yang diberikan Allah. Allah sembunyikan itu supaya kita mencari kebenaran, supaya kita sadar bahwa hidup ini akan berakhir, supaya kita tahu bahwa kehidupan ini tak ada yang kekal dan abadi. Kita tahu, supaya kita tahu bahwa dunia yang kita injak hari ini, bahwa dunia yang kita nikmati hari ini, itu hanyalah bagaikan tetesan-tetesan madu. Itu hanya bagaikan seperti panggung sandiwara, bahwa ini tidak akan berlangsung lama, bahwa ini tidak akan selamanya, bahwa sampai pada masanya kita akan pergi meninggalkan dunia yang fana ini, bahwa kita akan pergi meninggalkan dunia yang indah ini. Sampai pada waktunya, sampai pada masanya, semuanya akan tinggal. Apapun akan kita tinggalkan, keluarga, anak, istri, tetangga, karib kerabat, sahabat, handai tolan, semua akan kita tinggalkan. Tak akan ada yang kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta, kekayaan, mobil mewah, rumah yang besar, yang megah, yang kita bangun dengan harga miliaran rupiah, itu semua akan kita tinggalkan. Rumah itu yang dulu kita yang membeli tanahnya, kita yang mengukurnya, kita yang mendesainnya, kita yang memanggil arsiteknya, kita bangun dengan seindah, kita bangun dengan sebentuk rupa supaya orang berdecak kagum melihat rumah kita. Tapi ketika badan ini berubah menjadi bangkai, tak ada tempat satu hasta pun untuk bangkai di dalam rumah yang mewah tadi. Kemana kita diantarkan? Nun, ke sudut pemakaman umum kita akan diantarkan. Padahal rumah itu yang mewah, kita yang bangun. Tapi ketika badan berubah menjadi bangkai yang busuk, mesti ditanam secepatnya. Tapi tak ada tempat untuk kita sejengkal pun di dalam rumah yang kita bangun tadi. Maka semua akan kita tinggalkan. Lalu apa yang akan kita bawa mati? Tidak lain dan tidak bukan la ilaha illallah.
Maka kalau ada rasa hati tak mau berbuat dosa, jagalah rasa itu. Kalau ada rasa malu di dalam hati kalau tak datang ke masjid, kalau ada rasa takut kepada Allah kalau tak mau datang ke masjid, akan kena hukuman, akan diberikan Allah dosa besar, maka jagalah rasa itu. Karena rasa itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua rasa yang ada di dalam hati yang akan membawa kita ke jalan taat kepada Allah, yang membuat kita jauh dari maksiat dan dari larangan Allah, itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari itu, hanya akan menjadi debu, hanya akan menjadi abu yang diletakkan di atas telapak tangan, haba'an mansura, ditiupkan dengan angin, maka akan hilang, tiada berkesan sedikit pun. Maka semua akan kita bawa mati adalah ibadah yang pernah kita lakukan semasa dunia. 5 kali sehari semalam la ilaha illallah, subuh la ilaha illallah, zuhur la ilaha illallah, asar la ilaha illallah, maghrib la ilaha illallah, isya la ilaha illallah. Ada orang yang menambah di waktu tengah malam, dia bangun dari lelap tidurnya yang panjang, la ilaha illallah. Di waktu subuh, habis waktu syuruk, waktu matahari mulai tergelincir, dia tambah dengan duha, la ilaha illallah. Kita akui, kita sebut itu di dalam sholat, karena la ilaha illallah adalah persaksian kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW datang ke atas dunia ini diutus untuk apa? Sampai dia diusir dari kampung halamannya, sampai dia diusir dari kampung, dari negeri orang, tempat dia menyebarkan agama Allah, sampai berdarah pelipisnya, sampai robek betisnya, sampai patah gigi gerahangnya. Apa yang dia perjuangkan? Apa yang dia perjuangkan untuk berdarah, sampai berperang, sampai harus kehilangan segalanya, embargo, semua dijauhi orang, dicaci maki, dilempar dengan batu, tulang unta, pelepah kurma. Apa yang dia perjuangkan? Yang dia perjuangkan tak lain dan tak bukan la ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya. Dengan kalimat itu kita hidup, walaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nubasu. Dan dengan kalimat itu kita akan dibangkitkan kembali di saat kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat saudaraku, yang kita bawa mati la ilaha illallah, amal ibadah tak lain dan tak bukan. Kalau harta yang kita tumpuk hari ini, kalau tak diberikan di jalan Allah, itu akan tinggal. Ma'akal tafa'ablaita, yang kau pakai, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, dan yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di tanggal Zulqa'dah 3 Zulqa'dah. Kurang lebih 28 hari lagi kita berjumpa dengan tanggal 10 Zulhijjah, hari kurban, hari penyembelihan, hari orang-orang memberikan hartanya di jalan Allah. Yang punya harta bersedekah, yang punya harta berkurban 1 ekor sapi, yang punya harta berkurban 1 ekor kambing. Maka kurban-kurban itu adalah bentuk dari syiar agama, bentuk dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kurban itu yang sampai kepada Allah bukan sembelihannya, bukan bulunya, bukan darahnya, bukan rambutnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah rasa takut, rasa takwa yang ada di dalam dada, karena kita menjalankan syariat-syariat agama Islam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim bertahun-tahun meminta, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh, anak yang soleha. Bertahun-tahun dia minta, sampai pada akhirnya usia sudah lanjut, rambut sudah mulai memutih, kulit sudah mulai keriput. Barulah doa itu dikabulkan Allah. Diberilah anak bernama Ismail alaihi salam, bersama dengan istri yang kedua bernama Hajar. Setelah lahir Ismail, sedang disayang, buah hati belayan jiwa,
sehari tak menatap mata, rindu luar biasa. Anak yang lucu, anak yang begitu diidam-idamkan bertahun-tahun, yang dinanti selama ini. Ternyata di dalam mimpi Allah minta lagi anak itu. Ketika Nabi Ibrahim tertidur di Musdalifah, dia bermimpi bahwa Allah minta lagi anak itu. Sungguh ini ujian yang besar. Sungguh ini adalah ujian yang tak dapat ditelan mentah-mentah. Maka Nabi Ibrahim bermusyawarah, bermufakat dengan siapa? Dengan orang yang diminta oleh Allah. Siapa dia? Nabi Ismail alaihi salam. Ya bunayya, hai anakku. Hai anakku, ini arafil manam. Aku bermimpi bahwa Allah menyuruh engkau untuk disembelih. Anni fanzur mataro. Lalu apa pendapatmu hai anakku? Dijawab oleh Nabi Ismail, ya abatif almatu maru. Laksanakan perintah Tuhanmu ya Allah. Hai Nabi Ibrahim, laksanakan perintah Tuhanmu. Laksanakan perintah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu wahai ayahku. Maka engkau satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku dalam golongan orang-orang yang sabar. Sinkron rasa takut yang ada di dalam dada seorang ayah dengan rasa takut yang ada di dalam dada seorang anak. Sinkron, akhirnya sama-sama berpasrah. Anak yang bertahun-tahun dinanti, sedang disayang-sayang, mesti disembelih dengan tangan kita sendiri. Ini sungguh ujian luar biasa. Nabi Ibrahim tak pernah tahu bahwa Nabi Ismail akan diganti dengan binatang ternak yang besar. Ini adalah hikmah bahwa Nabi Ibrahim sudah lulus menghadapi ujian ini. Maka kita yang hari ini Allah berikan harta, hari ini yang Allah berikan kuasa, hari ini yang Allah berikan usaha yang luar biasa, apakah kita sanggup memberikan itu di jalan Allah? Tak banyak Allah minta, cukup 2,5 juta saja untuk satu kepala. Sanggup tak kita untuk memberikan itu? Tak tiap bulan, tidak setiap hari, tidak setiap pekan yang Allah minta. Cukup sekali dalam setahun saja. 2,5 juta yang Allah minta dari usaha harta yang berlimpah yang kita punya. Sanggup tidak kita untuk memberikan ini di jalan Allah? Karena semua inilah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, dibukakan Allah pintu rezeki kita serta pintu hati kita supaya bisa mau selalu beramal dan terus beramal, berbuat baik dan beribadah, karena ini semualah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa huwal ghafurur rahim.